Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 5 Sekolah Dasar halaman 170 sampai dengan 174. Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu sudut. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan dibuka bukunya. Perhatikan pada halaman 171. Definisi dari sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar sudut. Jadi yang dimaksud sudut ini adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis. Ini adalah garis yang pertama dan ini adalah garis yang kedua. Maka daerah yang dibentuk adalah daerah yang berwarna hitam ini. Daerah yang berwarna hitam itu dinamakan sebagai sudut. Dan untuk garisnya ini dinamakan sebagai kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan dua garis, perhatikan ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua, dan titik pertemuannya ini dinamakan sebagai titik sudut. Eksplorasi 6.2. Mengelompokkan sudut. Pada aktivitas yang pertama, kalian sudah menemukan sudut dari sekitar kalian. Salin dan lengkapi tabel 6.3 yang ada di halaman selanjutnya. Di buku tugas kalian, isilah dengan sudut-sudut yang kalian peroleh pada aktivitas yang pertama. Tabel 6.3 kelompok sudut. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, berarti di tabel sebelumnya, yang lebih kecil dari sudut siku-siku adalah 90 derajat. Berarti sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi antara 0 sampai dengan di bawah 90 derajat. Contohnya adalah ujung pensil. Itu sudutnya termasuk sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Atau juga ujung pulpen. Ujung pulpen termasuk juga sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Kemudian yang termasuk ke dalam sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya adalah ujung bingkai foto. Atau juga ujung papan tulis. Ini termasuk ke dalam sudut siku-siku karena besarnya adalah 90 derajat. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, berarti sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Contohnya adalah gunting yang terbukanya lebar atau terbukanya maksimal. Atau juga bisa juga sandaran kursi yang tidak tegak lurus tapi lebih cenderung ke belakang. Ini termasuk ke dalam sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Pada tabel 6.3 ada 3 kelompok sudut. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu yang besarnya antara 0 sampai dengan lebih kecil 90 derajat, itu disebut sudut lancip. Sedangkan sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu besarnya lebih dari 90 derajat, ini disebut dengan sudut tumpul. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada jenis sudut yang sesuai pada setiap jenis benda berikut. Nomor yang A, gambar. Ini adalah jam 8 tepat. Berarti yang pendeknya ke angka 8, yang panjangnya ke angka 12. Perhatikan besar sudutnya. Ini lebih besar atau lebih kecil dari sudut siku-siku. Kita bandingkan dengan sudut siku-siku yang 90 derajat. Dan ini ternyata lebih besar dari sudut siku-siku. Maka ini termasuk ke dalam jenis sudut yang tumpul.
Selanjutnya yang B, ini adalah jalan persimpangan. Kita bandingkan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku 90 derajat. Sudut persimpangan ini adalah lebih kecil dari 90 derajat, maka termasuk ke dalam sudut lancip. Kemudian sudut pada tangga rumah. Perhatikan yang berwarna merah ini. Kita bandingkan dengan sudut siku-siku. Dan ternyata ini lebih besar dari sudut siku-siku, maka ini termasuk ke dalam sudut yang tumpul karena lebih besar dari 90 derajat. Perhatikan sudut yang terbuka sudut yang terbentuk saat gunting dibuka. Nah, dibukanya adalah sebesar ini. Maka perhatikan, bandingkan dengan sudut siku-siku dan ternyata ini lebih kecil dari sudut siku-siku, maka ini termasuk ke dalam sudut yang lancip. Selanjutnya, sudut yang terbentuk saat sebuah kipas dibuka. Nah, kita bandingkan dengan besar sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Perhatikan sudut yang terbentuknya lebih dari 90 derajat. Maka ini termasuk ke dalam sudut yang tumpul. Kemudian sudut pojokan jendela. Berarti yang sebelah kiri atas atau kanan atas, kiri bawah atau kanan bawah. Kita bandingkan dengan garis titik-titik yang berbentuk siku-siku ini dan ternyata ini adalah sama. Maka ini termasuk ke dalam sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Soal yang kedua, gambarlah dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip dengan menggunakan jarum pendek dan panjang pada jam analog. Kemudian beri keterangan pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut. Perhatikan sudut tumpul. Itu adalah ketika jarum pendeknya ke angka 12, jarum panjangnya ke angka 4 atau jam 12.20 atau jam 12 lewat 20 menit. Ini adalah sudut yang tumpul. Atau juga jam 10 lewat 30. Berarti yang pendeknya adalah ke angka 10 dan yang panjangnya ke angka 6. Perhatikan besar sudutnya adalah di atas 90 derajat, maka ini termasuk sudut tumpul. Selanjutnya yang termasuk ke dalam sudut lancip. Perhatikan pada gambar jam analog. Jam 12 lewat 10. Berarti yang pendeknya adalah ke angka 12, yang panjangnya ke angka 2. Sehingga sudut yang terbentuknya adalah lebih kecil dari 90 derajat. Ini termasuk ke dalam sudut yang lancip. Satu lagi adalah jam 10 lewat 45. Jam 9 lewat 45. Berarti ininya mendekati ke angka 10. Berarti di antara jam 9 dengan jam 10. Yang pendeknya ke angka 9. Maka kita perhatikan ini sudutnya adalah sudut yang lancip. Karena besarnya di bawah 90 derajat. Demikianlah video pembahasan dan jangan lupa juga kunjungi situs kami yaitu 1001ide.com ataupun Instagram kami 1001ide untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga video itu bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.